untuk hari ini ya kita akan membahas tentang ya kita akan membahas tentang persiapan PAS ya matematika peminatan yaitu tentang persamaan trigonometri dan juga transformasi geometri ya jadi dan juga ada satu lagi ya intinya trigonometri sama transformasi transformasi geometri. Nah, banyak banget ini ya. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Sebentar. Baik, kita mulai ya. Jadi untuk materinya itu ada yang Bapak ujiankan ya. Yang pertama adalah tentang persamaan trigonometri. Yang kedua adalah rumus-rumus ya, rumus-rumus trigonometri, ya. Dan yang ketiga adalah transformasi, ya, transformasi geometri. Oke, terus ada yang izin tadi, ada yang baik, ya. Jadi dari ketiga, Insya Allah, banyak banget ini. Oke, jadi untuk ketiga materi ini, ya, em, sebentar Bapak cek dulu, sebentar ya. Ini aja deh. Sebentar, sebentar. Jadi kameranya Bapak matiin dulu ya. Sebentar. Wait, wait. Bapak cek dulu di YouTube udah masuk belum ini? Takutnya belum ya. Soalnya kasihan nanti kalau nggak ke record. Tulisan sih streaming di sini. Sebentar ya. Nggak ke streaming ya. Mana sih? Udah masuk belum ya? Streamingnya? Coba cek. Nggak masuk ya? Kunaon. Bentar.
Setting. Udah bener semua ini. Kita langsung bahas aja lah ya. Oke, kita langsung aja. Kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya masih merhatiin nggak? Halo? Masih hidup. Masih ya? Masih, Aman ya? Kak. Oke, Tapi sip. Kak, Kita mulai ya. Banyak banget ini. Ada berapa orang ini? 38 orang. Alhamdulillah ya. Semoga yang sebentar ini bisa bermanfaat. Ini layarnya udah kelihatan semuanya? Tulisannya? Udah kelihatan? udah Kak. Satu, dua, tiga itu. Oke, sip. Oke, gini ya. Pertama trigonometri, rumus trigonometri dan transformasi geometri. Nah, untuk yang persamaan trigonometri ya, untuk yang persamaan trigonometri ini kan ada 3 sifat ya. Ada yang bentuk dasar dulu deh. Kita masuk ke yang bentuk dasar. Nah, bentuk dasar ini ada 3 rumus ya. Yang pertama adalah misalkan sin Px sama dengan sin alfa. Ya, ini solusinya ada 2. Ya, yaitu Px sama dengan alfa ditambah K kali 360, Px sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Oke, ini sin. Kemudian untuk yang cos, Px sama dengan cos alfa, ya. Ini juga sama, ada 2 solusi, ya. Px sama dengan ditambah K kali 360, Px sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Yang ketiga adalah tan, ya. Tan Px sama dengan tan alfa, ya ini solusi cuma ada satu. Px sama dengan alfa ditambah K kali 180. Ya, ingetin ya, sifatnya adalah itu. Sifatnya ada 3. Nah, contoh soalnya, misalkan yang pertama, Bapak punya sin 3x min berapa ya? Min jangan min deh. Oh, sama dengan dulu ya. Sin 3x sama dengan sin ulang. Enggak sih. Aduh, masih ada aja ya. Baik, misalnya ini 2, ini min 1 lah. Sama dengan 0, batasannya dari 0 sampai 360. Nah, misalkan kayak gini, ya. Coba dilihat, ini persamaannya, ya ingat ya, kita harus membuat dia menjadi sin sama dengan sin, kayak gini ya. Sin sama dengan sin, kayak gini. Atau cos sama dengan cos, ya. Kita harus buat dia menjadi seperti ini, karena banyak yang lupa gitu. Banyak yang lupa, jadi Bapak ingetin lagi. Ya, kita harus buat dia menjadi sin Px sama dengan sin alfa. Oke, dari soal ini kita bisa pindahin kan? Min 1-nya kita pindahin dan 2-nya kita pindahin. Jadi gini, sin 3x sama dengan 1/2 gitu kan ya. Betul kan? Nah, kita tinggal buat dia menjadi sebelah kanannya menjadi sin. Nah, pertanyaannya sin berapa yang hasilnya adalah setengah gitu. Sin berapa yang hasilnya setengah? 30. 30. Masih terlalu gampang ya. Kok 3x? Kok balik? Ya, astagfirullahaladzim. Oke. Sin 3x sama dengan sin 30. Kan gitu ya. Berarti kita dapat di sini Px-nya adalah 3x dan alpanya adalah 30. Nah, ingat solusinya ada 2. Ya, solusinya ada 2. Yang pertama di situ adalah Px sama dengan
alfa ditambah K kali 360. Dan solusi yang kedua adalah PX sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Oke, kita tinggal hitung aja. Ganti PX-nya jadi 3X, ini jadi 30, ya ini 360. Ini 3X, berarti ini 180 min 30 ditambah K kali 360. Oke, kita semua bagi dengan 3. Jadi 10 ditambah K kali 120. X sama dengan, ini kan 150 dibagi 3 jadinya 50 ya. Oke, nah kemudian ya kita tinggal cari nilai X-nya. Berarti kita anggap K-nya ini bernilai 0 dulu. Berarti kita mulai dari angka 10. Setelah 10 kita dapat, langsung 10 kita tambah dengan 120, berarti 130 gitu kan ya. Kemudian 10 ditambah lagi dengan 2 kalinya. Berarti tambah lagi, atau gini aja, 130 ini ya, kalian tambahkan lagi dengan 120, jadinya 250 gitu kan ya. Jadi tinggal ditambahin ke sini aja, tambahin. Oke, kalau ditambah 120 lagi, kira-kira melebihi batasnya nggak? Melebihi kan? Berarti stop sampai Lebih. sini. Ya, ini juga sama sebelah kanannya. Ya, kita mulai dari 50. Kemudian kita tambahkan 50 ditambah dengan 120. Jadi 170. Nah, mereka berdua tambahin lagi. Jadi 290 dan selesai. Maka himpunan penyelesaiannya ya adalah 10, 50, 130, 170, 250, dan 290. Nah, ini ya benar ya. Oke, jenis yang ini ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ada ya, aman ya. Oke, kita masuk ke yang bentuk kuadrat ya. Yang bentuk dasar kira-kira variasinya gini aja sih. Kalau misalkan negatif, ya, kalau misalkan negatif, misalnya gini, Bapak punya Bapak iseng misalkan gitu ya. Misalkan Bapak iseng nih, 2 eh, jangan 2 deh, Bapak kasih 4 misalnya. 4 sin 2x min 10 gitu ya. Min min berapa ya? Min 2 misalnya gitu ya. Kan sebenarnya sama aja sih. Ya sama dengan 0. Batasnya dari 0 sampai 360. Ah, misalkan kayak gitu ya. Misalkan kayak gini. Ya, misalkan kayak gini bentuknya. Sama, cara pengerjaannya sama. Ya, kita harus buat dijadi sin sama dengan sin. Berarti sin 2x min 10 ini, 2-nya kita pindahin ke sana kan? Berarti jadi 2/4. 2/4 itu berapa? Setengah gitu. Misal Bapak iseng lagi, Bapak ganti dengan plus, berarti jadi min kan? Min setengah gitu. Jadi kita tinggal cari ya, sin berapa yang hasilnya min setengah gitu loh. Sin berapa? Berarti sin yang ada di kuadran ketiga. Iya nggak? Kalau di kuadran ketiga berarti alfanya adalah 30. Berarti kalau di kuadran ketiga 180 ditambah 3 tambah 30 berarti 210. Begitu. Udah tinggal terusin. Berarti yang ini adalah PX-nya dan yang ini adalah alfanya. Udah deh, tinggal terusin. Berarti PX sama dengan alfa ditambah K kali 360, gitu. Berarti 2X min 10 sama dengan 210 ditambah K kali 360. Terusin. Berarti X sama dengan 2X dulu deh. Nah, 2X dulu ya. Ini jadi 220. Nah, nanti kita bagi 2, ya kan? Bagi 2 supaya tinggal X sendirian. Nah, terusin deh. Berarti kita dapat X-nya adalah berapa? 110. Ingat, tambahin. Jadi 290. Ada lagi nggak? Udah nggak ada lagi, karena batasannya cuma sampai 360. Kan gitu ya. Karena kalau ditambahin lagi jadi 400. Gitu. Ya. Jadi 400. Oke. Ini solusi yang pertama. Ya, ini solusi yang pertama. Nah, kita masuk ke solusi yang kedua. PX sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Nah, kita masuk ke solusi yang kedua. Ya,
Ya udah kita terusin, berarti alpha-nya itu adalah px-nya itu adalah 2x min 10. Ya, 180 dikurangin 210 tambah K kali 360. Berarti 2x sama dengan, ini kan min 30 ya. Min 30 ditambah 10. Berarti min 20. Bagi 2. Nah, sama kayak tadi, berarti X-nya adalah min 10. Min 10 masuk nggak min 10? Min 10 nggak masuk. Ya, tapi nggak masalah, kita jumlahin dulu aja. Jadi 170 gitu kan. Terus tambah lagi ini, 350. Yang diterima yang ini aja. Ya, maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 110, 170, 290, dan 350. Jadi mainnya di sana aja sih sebenarnya. Ya, coba kalau misalkan Bapak share screen dulu. Dari soal kelas 11, ya, 11 IPA 1 deh. Nah, apakah ada yang sudah mengerjakan? Ya, jadi ingat ya, Bapak mengingatkan ya untuk, nah ini ya, nah udah ada 4 orang yang ngerjain nih, alhamdulillah. Nah ini ya, jadi tanggal 7 nanti Bapak akan langsung close. Ini kan tertaranya tanggal 6 ya, 6 Desember itu kan batas maksimal PAS kan, akhir PAS itu di tanggal 6. Di tanggal 7-nya Bapak langsung close, artinya yang mengerjakan berarti dapat nilai tambahan, dan yang tidak mengerjakan berarti ya nggak dapat tambahan. Tiba-tiba nanti di GCR-nya close, nggak ada lagi. Nggak ada nama kalian lagi nggak ada tugas ini lagi di GCR tanggal 7. Jadi yang mengerjakan silakan mengerjakan, yang enggak masalah. Ini hukumnya sunnah muakat ya. Ya, sunnah muakat. Ini suara hujan terdengar jelas nggak di kalian? Tidak, Pak. Enggak. Serius nggak kedengeran? Real, enggak denger. Wow, padahal ini kencang banget hujannya ini di sini. Berarti noise-nya berfungsi ya. Baik, lanjut. Dari soal ini kan ada 40 soal nih Bapak kasih ya. Wah, luar biasa ini banyak banget. Kecuali nomor 20 ini abaikan aja. Soalnya Bapak bingung ya, nomor 20 mau diisi apa ya? Ya udahlah, identitas aja lah supaya kalian nggak amnesia banget gitu kan. Ya, tapi tugasnya hanya mengerjakan 15 soal aja ya, dicicil dari sekarang supaya nggak di close gitu ya. Oke. Dari soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Tentunya banyak dong. 15 soalnya bebas. Kenapa? 15 soal kan? Yep. Bebas. Berarti kan coba baca petunjuknya. Kerjakan hanya 15 soal. 7 trigono dan 8 transformasi. Ini bebas, kalian pilih yang mana aja. Oh, Ya. Dari 40 soal yang Bapak berikan. Kemudian nomor 36 ini wajib dipilih dan dikerjakan. Artinya nomor 36 ini materinya apa? Oh, ternyata nomor 36 ini masuknya ke transformasi, ya kan? Karena masuknya di transformasi, berarti nanti kalian tinggal milih 7 trigono dan 7 transformasi bebas, gitu kan? Ya, karena 36-nya udah wajib. Nah, lanjut. Tugas ini sebagai nilai tambahan jika hasil pas masih remedial. Wajib ditandatangani setiap halaman. Kalau misalnya kalian udah ngerjain, halamannya di tanda tangan. Jadi dikumpulkannya via GCR saja. Jadi nggak pakai portofolio lagi. Ya, bukan di kertas folio lagi, tapi di GCR saja. Ya, supaya kalian bisa belajar. Begitu. Ya. Dari soal ini, ayo, ada nggak soal yang mau ditanyain? Raise hand dulu ya, biar enak gitu kan. Biar berasa pandemi kemarin ya. Ada nggak yang mau ditanyain? Wih, satu orang. Siapa Kepencet, ini? Pak. Yang nanya, raise hand mana nggak ada tandanya? Oh, yang ada di esai kira-kira yang mana Pak katanya? Yang yang wajib ya.
dari perintah yang tadi yang wajib, ini kan nomor 36 nih. Nah, Bapak spill ya. Spill ya. Spill dikit aja. Spillnya itu nomor 36 ini ada di esai. Ya, bisa jadi mirip, bisa jadi sama, pokoknya dikuasai nomor 36. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Persamaan dan rumusnya, Pak. Persamaan dan rumusnya. Oh, tadi itu yang tadi ya, yang sekarang coba. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, selain nomor 36, nomor apa lagi, Pak? Sebentar, suaranya Bapak kurang jelas. Coba diulangin lagi. Yang Taruh, Pak. selain nomor 36 apa aja? Apa Waduh, lagi? waduh. Spill dong, Pak. Nah, ini nih, udah dikasih jantung, ya, janganlah. Pokoknya itu yang harus dikuasain lah intinya mah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain coba? Satu lagi kali ya, satu lagi ya. Satu kali esai kali ya. Tapi syaratnya di-subscribe dulu coba. Di-subscribe dulu ya. Di-subscribe dulu akun YouTube-nya ya kan. Satu angkatan harus harus di-subscribe semua. Bunila aja pada subscribe pada bantuin akunnya Bunila. Masa Bapak nggak dibantuin? Ya. Wih, pakai 10 akun mau jadi. 10 akun ya. Ya, berarti akun ayahnya ya, akun ibunya. Saya bocorin tapi Pak, ya Allah, jangan dibocorin lah. Ya, kalau bocor nggak ada yang ngelap nanti ya. Oke, jadi spillnya itu seingat Bapak ya. Waduh, seingat Bapak. Berarti kalau lupa, mohon maaf ya. Sebentar, Bapak ingat-ingat dulu soal esainya itu apa sih sebenarnya? Serius, lupa nih Bapak nih. Wah, ada file ada di laptop ya. Kalau nggak salah itu sebentar. Dari soal ini yang mirip ya, soalnya itu rotasi ya, tentang rotasi. Artinya mirip dengan soal yang serius-serius Bapak lupa nih bentar. Sebentar ya. Bapak cari dulu soalnya nih. Seingat Bapak sih ada di sini, ada di PC ya, sebentar. Kan minta di-spill nih. Berarti harus bersabar. Apa ya? Mana ya? Wait. Oh iya, di file ini ya. Mana ya esainya ya? Terlalu. Ah, ini dia. Bapak cek dulu ya. Bapak lupa-lupa inget soalnya. Pokoknya yang 36 itu wajib. Wajib dikuasain. Ya. Bentar, Bapak buka dulu soal yang diujikannya nih. Wah, jangan dibuka deh. Mana tadi? Esai, ini dia. Sabar ya. Bapak buka di HP aja deh.
Oke, yang pertama ya kisi-kisinya adalah persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Kemudian soal segitiga ya, soal segitiga di sini nih ciri-cirinya ya. Oh iya, lupa di share screen ya. Wait, wait, wait. Langsung pas aja sekarang. Waduh. Iya, yang jangan gitulah. Sabar, sabar. Memang matematika peminatan itu sangat menyenangkan ya dan sangat ditunggu-tunggu oleh satu angkatan gitu kan. Ya. Oke. Soalnya berarti mirip kalau segitiga nih, mana segitiga? Di soal ulangan harian pernah Bapak kasih tuh. Segitiga. Jadi ada segitiga. Mana sih? Kok nggak ada di sini ya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada coba dibuka buku, ya buku Bapak ketinggalan ya. Ya udahlah nggak ada berarti. Ya. Kemudian ada soal rotasi, bener kan? Jadi habis dirotasiin, kemudian dicerminkan bentuknya aljabar. Nah itu kisi-kisinya ya. Jadi habis dirotasi, kemudian dicerminkan, ya. Terus soal yang wajib tadi, udah deh, itu aja sih. Persamaan trigonometrinya itu bentuknya bentuk kuadrat. Di sini nggak ada bentuk kuadratnya. Nggak ada ya. Nah, cari di internet lah, coba. Cari di internet soal, misalkan gini ya. Tapi ini share screen Bapak kelihatan nggak sih? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, jelas ya. Oke, coba nih, apa namanya, soal persamaan trigonometri, karena bukunya ketinggalan di sekolah buku Bapak. Kelas 11 bentuk kuadrat. Ketinggalan di sekolah. Nah, kita cari di internet ya. Yang paling susah gitu ya. Ini masih terlalu EZ ya. Bukannya ada ya Pak di latihan kisi-kisi? Emang ada ya? Coba lihat. Nomor berapa? Bentuk kuadrat ya? Yang kayak nomor 5 kan? Oh, nomor 5. Oh iya ya. Ini bukannya, wah ini masih kegampangan sih, tapi yaudah lah, nggak apa-apa. Bentar ya, sabar, sabar. Jangan emosi ya. Walaupun kalian nggak bersuara, tapi wajah-wajah atau aura-aura kalian itu lagi emosi kayaknya. Apa iya? Apa? Baik. Coba lihat sini. Bapak, saya cuma 4 kah? 5 dong, masa 4. Yang satunya lagi rahasia. Masa semuanya di sepil? Tunggu, maaf tadi esainya apa aja, Pak? Esainya Bapak ulangi lagi ya. Pertama, segitiga-segitiga ya. Jadi UH2 itu kan ada soal yang segitiga. Kalian bisa cari di internet. Jadi ada segitiga, kemudian diketahui sin A sekian, sin B sekian, misalkan kayak gitu. Yang ditanya cos. Kalau nggak salah ulangan harian yang kedua itu yang soal nomor 1 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya. Lupa-lupa ingat Bapak. Pokoknya kayak gitu. Kemudian soal wajib, ya soal yang wajib. Kemudian persamaan trigonometri yang bentuk bentuk kuadrat gitu. Ya, yang bentuk kuadrat. Nah, sip, kita bahas lah ya soalnya ya. Nah, yang ini kan soal yang ini ya. Oke, coba lihat di sini. Kenapa ini Bapak bilang gampang? Karena di sini udah ada cos dan cos, berarti nggak usah diganti-ganti lagi. Nah, Pak, kalau misalkan nanti ada soal di ujiannya itu beda. Yang satunya cos, yang satunya sin. Misal kita ambil soal di mana ya? Di internet aja lah ya. Ada juga kok Pak di latihan kisi-kisi. Nah, itu coba mana? Udah dikerjain berarti? Emang ada yang beda ya? Mana yang beda? Oh, yang ini ya? Nomor 6 ya? Iya. Nah, itu kayak gitu. Berarti kan yang kalau kondisinya kayak nomor 6 gini nih, kayak nomor 6, di sini kan memenuhi persamaan 2 sin kuadrat min cos X
min 1 sama dengan 0 sebenarnya kan gitu ya. Cuman Bapak iseng aja satunya Bapak pindahin ke sana gitu. Nah, terus yang kita lihat itu yang kita misalkan dengan P adalah yang pangkat trigonometrinya terendah, berarti cos. Nah, cos ini yang akan kita misalkan dengan P. Paham nggak? Kemudian nasibnya gimana? Nasibnya ya kita pakai identitas trigonometri. Wah, ya. Tapi kan masih basic, ya kan? Kenapa masih basic? Karena kan yang kita pakai cuman ini aja. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 kan gitu. Kan tadi kan cosnya kita misalkan dengan P, ya. Kita misalkan dengan P. Nah, nasib sinnya gimana? Sin kuadratnya. Ya pindahin aja. Berarti ini jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ganti sin kuadrat X-nya dengan ini. Nah, jadi ada beberapa step dulu sebelum kita langsung misalkan dengan P. Makanya itu yang Bapak bilang agak ribet lah ya dibandingkan dengan ini. Kenapa ini lebih mudah? Karena ini udah cos sama cos, enak. Ya tinggal kita tulis aja. P sama dengan cos 3x min 60 kan gitu. Ya udah, berarti ini ya P-nya ini adalah cos 3x min 60. Ya terusin. Berarti 6P kuadrat min 7P dikurang 5 gitu kan. Ya, tinggal kita kaliin ke sana. P kuadrat min 7P min 30. Nah, tinggal cari faktorin. Kita tinggal faktorin. Berarti ini gimana nih? P di sini P gitu. Ini jadi berapa? Min 10 plus 3, betul? Betul aja lah ya. Oke, karena dipinjem sama 6, kita balikin 6. Per 6 per 6. Gitu. Nah, ini P sama dengan 10 per 6. Jadinya berapa? 5 per 3. P-nya itu kan tadi cos kan? Cos 3x min 60. Mungkin nggak nilainya itu 5 per 3? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Nilai maksimum dari cos adalah 1. Sedangkan ini 1, sekian gitu loh. Berarti ini tidak memenuhi. Kalau yang ini gimana nih? Ya, cos 3x min 60 sama dengan min setengah. Mungkin nggak? Mungkin. Maka ini akan kita hitung. Cos 3x min 60 sama dengan cos ini nilainya berapa nih cosnya nih? Cos berapa? Cos 120. cakep, 120. Ya kenapa pilihnya ini yang di kuadran kedua? Supaya angkanya lebih kecil, ya nggak? Nah, sifatnya gimana nih? Udah cos sama dengan cos. Balik lagi ke sifat yang tadi. Bener nggak? Cos PX sama dengan cos alpha. Berarti kita gunakan dua solusi ini. Ya udah. Masih ada yang masuk ya, Masya Allah ya. Emang ini paling diminati emang pelajaran ini nih. Ya, lanjut. Pedean banget, Pak. Lanjut. Cos 3x min 60. Langsung aja ya, nggak usah ditulis lagi. Kan udah dapat PX sama alpanya. Ya udah. Berarti PX sama dengan alpha ditambah K kali 360. Yang kedua PX sama dengan min karena dia cos ya. Ditambah K kali 360. Tinggal masukin aja. Berarti 3x min 60 sama dengan 120 ditambah K kali 360. Yang ini 3x min 60 sama dengan min 120 ditambah K kali 360. Nah, pindah-pindahin ya. Berarti 3x sama dengan 180 gitu kan. Kemudian kita bagi 3 supaya tinggal x. Ya, ini 120. Ini 3x sama dengan min 60 ya, langsung ya. Kita bagi 3. Nah, cakep. Udah deh, kita tinggal cari nilai x-nya. Berarti pertama adalah 60. Tambahin sekarang, 60 kita tambahin sama 120. 180. Terus tambahin lagi mereka berdua nih. 300 gitu kan? 100. Cakep. Yang ini juga sama. Berarti X-nya adalah, ini kan harusnya kan min 20. Nah ini kan nggak masuk nih. Nah nggak usah dipilih nanti ya. Oke lanjut. Jadinya berapa? 100. 100. Terus? 220. Sama? 34. Nah berarti ini pilih ini. Gitu kan? Udah, berarti HP-nya adalah mereka ber-6. Ya. 60, 100, 180, 220, 300, dan 340. Wah, Bapak itu 300 nggak masuk kayaknya, Pak. Kan Kenapa? cuma sampai 270.
Batasnya mana sih? Oh iya, batasnya cuma sampai 270. Thank you ya. Bapak kebiasaan 360 soalnya. Oke, berarti ini nggak masuk ya? Oke, berarti cuman di situ aja. Sampai 4 doang berarti ya? Oke, sip. Terima kasih tadi yang bersuara, Bapak nggak tahu namanya. Ada pertanyaan? Ya, harus rahasia lah ya. Pak, materi lintas Trigono bakal keluar di PAS nggak Pak? Ya, dia nggak keluar soalnya, tapi kepake rumusnya. Contoh kayak yang tadi, yang Bapak bilang ya. Ini kan pakai konsep identitas kan? Ini kan identitas nih. Tapi identitasnya tipis kok, nggak yang tebal-tebal banget lah ya. Identitasnya ini aja. Yang dipakai itu ini nih, yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Terus apa lagi? Tan ya. Ini pangkat 2 ya. Nah, kemudian satu lagi kotangen. Oke, ini aja nih pakai nih. Begitu. Ingat ya, Bapak nggak mau ada yang bikin contekan, nggak ada yang bikin rumus sebelum ujian, itu nggak boleh ya. Kalau mau bikin rumusnya itu pada saat ujian ya, pada saat lagi ujian kalian tuangkan semua rumus yang ada di otak kalian di kertas, ditulis di coret-coretan di kertas buram, itu boleh. Silakan. Tapi kalau nyiapin duluan ya, contoh kayak tadi ya ada kasus ya, Bapak walaupun Bapak nggak masuk ngajar atau ngawas tadi, Bapak nggak masuk karena lagi sakit kan. Nah itu ada tuh berita kayak gitu ya. Ya, bikin contekan ekonomi. Oh ini nggak bener ini. Ya, Bapak lebih respect karena gini loh. Buat apa kalian dapat nilai bagus kalau caranya itu udah nggak bener ya. Bapak malah Bapak seneng anak yang jujur ya, tapi nilainya 100. Nah, itu Bapak senang banget. Iya, gitu tuh Bapak senang banget ya. Ya kan ya usaha semaksimal mungkin lah. Masa baru 5 menit, 10 menit udah ngantuk, udah tidur, ya kan ini nggak bener ini. Ya makanya Bapak kasih bantuan lah. Ya, jujur nilai jelek nggak seneng dong Pak. Woi, seneng dong. Ya karena jujur. Cuman paling yang nggak seneng paling orang tuanya. Ya, mamanya, ya papahnya. Kalau Bapak senang banget ya. Bapak senang banget ketika kalian jujur ya. Pak, soal yang rahasia itu pembuktian trigono bukan Pak? Wah, tentu tidak ya. Tentu tidak. Bapak tadi di awal Bapak bilang identitas itu nggak masuk ke dalam ujian. Persamaan langsung, Bapak masukin persamaan. Nggak ada pembuktian-pembuktian. Jadi kalian harus sujud syukur mungkin hari ini atau pada saat ujian sujud syukur gitu. Alhamdulillah Pak, nggak ada pembuktian rumus, nggak ada kok. Ya, Bapak saya mau nanya dong. silakan. Kalau misalkan soalnya itu persamaan trigonometrinya itu beda cos sama sin. Tapi di ujung ditanyainnya itu tan. Nah, cakep. Boleh. Bukannya boleh, ya nggak masalah sih sebenarnya. Misal gini ya, mau soal yang mana nih? Contoh soal bikinan Bapak aja ya. Nah, kalau bikin harus coret-coretan dulu nih. Misalkan, tuh, Bapak bikin coret-coretannya dulu ya. Sebentar. Bagus-bagus pertanyaannya bagus nih. Bentar ya. Nah, contoh ya. Misalkan Bapak punya persamaan. Misalkan gini. Hmm, oh, Bapak ribetin lagi deh. Bapak ribetin dikit sebentar. Hmm,
Bentar ya. Nah, gini aja lah. Oke, gini aja deh. Biar cepet ya. Karena lumayan butuh sedikit waktu lah. Oke, gini aja deh. Misal ada 2 cos kuadrat X plus 7 cos X min 4 sama dengan 0. Kemudian batasannya ini misalkan sampai ya 90 misalkan gitu ya. Di kuadran 1. Berarti dari soal ini ya, pertama ini kan udah kelihatan ya, tapi misalkan ditanya adalah nilai dari tan X-nya, yang ditanya adalah tan X-nya, kan aneh ya. Ya berarti kita harus cari solusinya dulu dari sini ya. Biasanya kalau soal kayak gini, biasanya ini nggak diketahui sih, seingat Bapak ya. Ini nggak diketahui, karena dari sini larinya langsung ke sini ya. Oke, pertama kita misalkan dulu dengan P, berarti gini kan. Nah, habis itu diapain lagi? 2-nya kali ke sini. Pinjemin dulu kan. Berarti P kuadrat plus 7P min 8 gitu kan ya. Ya, min 8 sama dengan 0. Berarti P sama P. Nah, ini jadi berapa? Plus 8 min 1. Karena pinjem 2, kita bagi 2. Kan gitu. Nah, kita dapat di sini ya, P sama dengan min 4 atau P sama dengan setengah gitu kan. Nah, P-nya itu tadi sama dengan apa? Cos kan? Ada nggak nilai cos yang nilainya min 4? Tidak ada. Ya, maka kita gunakan yang sebelah kanan nih. Cos X sama dengan setengah. Gitu kan? Nah, kalau udah sampai sini tahapannya, kan cos X sama dengan setengah. Ya udah, kalian bikin pakai sin demi kosami tan desa itu loh. Ya, atau dengan cara logika. Logikanya gimana? Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa? Cos 6. 60. 60. Nah, yang ditanyakan tan X. Masukin aja ke sini. Berarti tan 60 itu berapa? Akar 3. Akar 3. Ya udah selesai. Berarti hasilnya adalah akar 3 gitu. Kalau mau bikin segitiga boleh. Boleh banget. Misalkan gini, bikin segitiga. Ya. Cos X. X-nya di sini. Cos sami kan? Sami 2. Nah, di depannya ini berapa depannya? Akar 3 kan? Ya nggak? Nah, yang ditanya adalah tan. Tan itu rumusnya apa? Tan desa. Ya, depannya siapa? Akar 3. Sampingnya siapa? Sampingnya 1. 1. Iya, berarti dapat akar 3. Begitu jawabannya. Jadi mau pakai logika boleh ya, atau mau pakai rumus segitiga kayak gini boleh juga. Ada pertanyaan lagi? Bagus ya? Pak, Yep, tadi yang gimana tadi ke sin ke cosnya tadi, Bu? sin ke cos. Iya, yang tadi. Yang tadi tuh gimana ya? Yang ini. Oh, cos ketan kali. Bukan, Pak, tadi, yang tadi. Oh, yang ini bener nih, yang ini nih. Iya. Sin ke cos. Gimana? Emang ada yang sin ke cos ya? Soal sebelumnya tadi, Pak. Yang nomor 6 ya? Mana sih? Oh, nomor 6. Mana sih? Oh, yang ini. Mau ini yang dibahas. Iya, Pak. Oke. Mana ya? Kelihatan ya? Oke, jadi di sini ada 2 sin kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0 gitu kan. Batasnya dari 0 sampai dari kuadran 1 sampai kuadran kedua. Yang ditanya adalah X1 tambah X2. Nah,
dari soal ini tadi Bapak bilang yang kita misalkan dengan P itu bukan sin-nya tapi cos-nya. Kita pilih trigonometri yang paling rendah. Berarti P-nya itu adalah cos X. Nah, nasib si sin-nya gimana? Ya kita gunakan konsep identitas. Ya, jadi identitasnya itu cuma dipakai rumusnya, bukan ke soalnya ya. Oke, berarti sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, kita pindahin. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kita ganti. Ya, kita ganti sin kuadrat X-nya ini dengan ini. Ya, kita ganti. Oke, lanjut. Berarti 2 dikali 1 min cos kuadrat X dikurang cos X min 1 kali masuk 2-nya min cos X min 1. Oke, karena udah bentuk cos semua kita misalkan dengan P. Ya, min 2P kuadrat dikurang P ditambah dengan 1. Betul? Betul ya? Nah, bentuknya boleh min kayak gini atau boleh nggak min nggak masalah. Yang paling penting adalah kita tahu faktorinnya. Kita kaliin dulu kan. Nah, gitu min 2 faktorin deh. P di sini P, kemudian di sini min 2 ini plus 1 gitu kan. Karena tadi kita pinjam sama min 2 gitu kan. Kita bagi sama min 2. Kita bagi min 2. Ya, kita dapat di situ P sama dengan min 1 atau P sama dengan setengah. Benar nggak? Sampai sini jelas nggak? Iya. Jelas ya? Pas. Oke, berarti P-nya ini, ya, ini kan P-nya kita balikin lagi ke cos kan? Cos X sama dengan min 1. Ya, kalau cos X sama dengan min 1, dia ada di kuadran berapa aja ini? Di Ayo, ada di kuadran berapa aja? cos 2. Cos yang nilainya 2 negatif. sama 3. Di kuadran kedua dan 3. Good. Ya, di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga masuk nggak ke dalam range ini? Nggak masuk kuadran 3, bener nggak? Karena di kuadran ketiga lebih dari pi. Pi itu berapa? 180 kan? Dari 0 sampai 180. Berarti kuadran ketiga nggak masuk. Masuknya yang ini doang nih. Ya udah. Cos berapa yang hasilnya min 1 di kuadran kedua? Ayo, cos berapa? 180. Nice. Betul. Ya, X-nya adalah 180. Terus yang ini, cos. Dia bernilainya adalah setengah. Nah, cos berapa aja yang bernilainya setengah? kuadran 1. 60 ya. Sama di kuadran keempat, bener nggak? Iya. Kuadran 4 masuk nggak? Masuk. Enggak lah. Ya. Oh, enggak. Kan batasnya cuma sampai 180 derajat, jelas nggak? Iya. Berarti kuadran keempat nggak masuk. Yang dimasuk kuadran 1 doang. Nah, cos berapa yang hasilnya setengah? 60. Cakep. Berarti kita dapat ini adalah X1 dan ini adalah X2-nya. Paham nggak? Yang ditanya adalah X1 ditambah X2. Jadinya 180 ditambah 60. Nah, jawabannya itu. Ternyata mudah dan menyenangkan ya. Ya, begitulah. Nanti kelas 12 kita trigonoan lagi ya. Trigonoan. Bapak, Gimana? saya boleh tanya? Boleh, silakan. Apa namanya? Ini slide nanti ini dibagiin kan, Pak? Janganlah, biar adil. Jangan. Oh, baik. Ya, tapi nanti. Tapi ada di live stream juga kan, Pak? Ya, insya Allah nanti ada. Baik. Ya. Terima Oke. kasih. Udah ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, transformasi belum ya? Tadi kan kalian maunya kisi-kisinya esai doang ya kayaknya. Baik. Yang esai tadi Bapak bilang apa? Ada rotasi. Sorry. Iya, Ada yang rotasi terus dicerminin, Pak. Cakep, rotasi dicerminin. Bikin soal sendiri, ayo. Maunya berapa nih? Aljabarnya. Bebas. Titik
titik 6, Jangan titik, aljabar. Kalau titik itu levelnya bukan esai itu. Ayo, aljabar dulu. Dari Bapak deh, 2x. Plus Y. Yang gampang aja gitu kan. Ya. Ditambah 1 sama dengan 0 gitu. Gampang nih angkanya ya. Oke. Pertama, ya kita mau rotasikan. Nah, rotasinya ini ada pusatnya. Pusatnya maunya berapa? Sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1. Jamnya jam 4 ya. Waktu jam 5. Oh, udah jam 5. Waduh. Jam 5 ya. Misalkan ini berapa? 90 derajat. Nah, yang gampang dulu ya. Kemudian nanti hasilnya itu akan kita cerminkan. Ya, cerminkan misalkan terhadap apa? Terhadap sumbu, boleh. Yang gampang ya. Kan katanya mau yang gampang kan. Terhadap sumbu apa? Sumbu Y, boleh. Nah, intinya adalah bayangannya. Ya, pokoknya setiap pencerminan itu kan Bapak udah jelasin pakai cara gampang kan. Itu boleh digunakan di esai, boleh. Ya, enak kan? Ya. Jadi kalian tinggal fokus ke sininya aja sebenarnya nih. Hasilnya tinggal dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X negatif, nah lu nggak ada yang jawab. Y-nya jadi X kan. Kalau terhadap sumbu X, siapa yang Y-nya jadi negatif? Yang Y-nya yang Y-nya negatif jadi kalau X. terhadap sumbu X. Ya, kalau terhadap sumbu Y, X-nya X-nya yang negatif. negatif. Oke, cakep. Ya. Ya udah, tinggal fokus ke sini aja kan. Nah, langkah pengerjaannya gimana? Berarti X aksen, Y aksen, min A, min B, rumusnya ya. Kan ada 3 langkah kan, Bapak pernah jelasin ya. Pernah 3 langkah, cos, min, sin. Ya. Nah, ini ada X, min A, Y, min B. Oke, lanjut. Kita gunakan rumus, kemudian kita buat jadi Y sama dengan dan X sama dengan, substitusi ke rumusnya, gitu kan. Nah, baru nanti kita cerminkan terhadap sumbu Y. Udah, gitu. Berarti ini jadinya X aksen min 1, Y aksen min 5, sama dengan, berarti berapa ini? Cos 90, 0 ya. Min 1, 1, betul? Nah, ini X, Y, ini min 1, min 5. Tinggal kali baris, kali kolom. Jadinya berapa? Min Y plus 5, X min 1. Betul? Nah, dari sini kita bikin menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Gimana caranya yang atas ini menjadi Y sama dengan? Berarti min Y-nya pindah ke kiri. Gitu kan? Dan X aksen min 1-nya pindah ke kanan. Nah, gitu. Ini jadi plus 6. Terus yang ini pindahin ke kiri. Jadinya Y aksen min 4 sama dengan X. Gitu kan? Nah, ini udah semua nih. Baru deh. Tinggal substitusi X sama Y-nya ke soal ya. 2X plus Y plus 1 sama dengan 0. Masukin ya. 2X. X-nya adalah Y aksen min 4. Y-nya adalah min X aksen plus 6. Nah, karena udah aksen semua, aksennya boleh dihilangin. Ya. Min 8, min X plus 7. Berarti ya 2Y min X min 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini kan udah dapat jawabannya. Tapi kita cerminkan ya, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Tadi gimana kondisinya kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? X-nya negatif. Nah, kebetulan X-nya ini kan udah negatif. Tinggal dikaliin negatif lagi. Berarti jawabannya adalah X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Udah selesai jawabannya ini. Gimana? Udah tercerahkan belum? Ya. Yang lain? Nanti soalnya kira-kira ya kayak gini lah. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Mana ada lagi nggak soal dari sini yang mau ditanyain? Karena kan banyak ya Bapak bikin ini.
Nggak ada? Pak, itu 39 tuh gimana Pak cara ngerjainnya? 39 ini caranya itu boleh deh. 39 ya. Oke. Itu ya, nyicil ya. Tugasnya dicicil sambil ngerjain ini, sambil di Ntar kursornya hilang. Oke, kita bahas. Coba lihat, jika grafik fungsi Y dan seterusnya diperoleh dari grafik ini melalui pencerminan X sama dengan 4, maka A-nya adalah berapa? Pertama, yang menjadi kurva asal itu yang mana? Yang atas atau yang bawah persamaan asal? Yang atas ya. Yang bawah. Wih, lagi belajar bareng nih kayaknya. Oke, berarti ini yang akan kita masukin. Ya, jadi gini, ada Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ini dicerminkan terhadap X sama dengan 4, gitu. Bayangannya itu menjadi ini. Ya, 4 min 2A X plus 9B. Gitu lah. Nah, yang ditanya adalah, maka nilai A-nya ini nih, A-nya ini tuh berapa? Gitu lah. Sebenarnya balik lagi ke konsep, jadi kalian harus sebenarnya ngerjain ini aja nih, ngerjain sebelah kiri ini, dapat hasilnya apa, tinggal dibuat sama dengan sebelah kanan, udah. Gitu. Nah, caranya gimana kalau kita mau mencerminkan terhadap garis X sama dengan 4? Caranya gimana? Ya, kalau Bapak jelasinnya nggak pakai matriks, tapi kalau kalian mau pakai matriks silakan. Ya, mau pakai matriks silakan boleh. Ini cara lainnya lah, ya. Jadi kalau misalkan ada X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, berarti gimana? Yang berubah X-nya atau Y-nya? X-nya. X-nya berarti 2 dikali 4 dikurang X sama dengan Y gitu kan? Berarti kita dapat di sini 8 min X. Nah, X-nya nanti, X yang di soalnya ini sebelah kiri, kalian tinggal substitusi dengan dia. Yang berubah kan X-nya doang. Ya udah, berarti dari sini ya langsung Y sama dengan 8 min X dikuadratkan dikurang 2, 8 min X ya dikurang 3. Udah tinggal kuadratin. Jadinya berapa itu? 64 dikurang 16X plus X kuadrat min 8. Min 8. Sorry. Min 16 ya. Ditambah 2X min 3. Sederhanain. X kuadrat, kemudian min 14X, terus apa lagi? 64 dikurangin 3, 61. 61 kurang 16, masih ada 16 deng ya. Nggak ngelihat. Oke, jadinya berapa ini? Plus 45 ya. 45, oke, cakep. Ini kan? Nah ini adalah yang atas. Kesimpulannya A-nya dapat nggak? Dapat. Ya, min 14, kan kita tinggal samain posisinya. Posisi yang ini, ya, pokoknya yang di depan X, kita samain dengan yang di depan X juga. Yang ini. Tinggal samain. Berarti min 14 sama dengan min 4 min 2A. Minnya kan bisa dicoret. Habis. Berarti 14 sama dengan 4 min 2A. Pindahin. 2A sama dengan pindah ke sana jadi 4 dikurang 14 ya. 2A sama dengan min 10. Iya. A-nya adalah min 5. Dapat jawabannya A min 5. Kalau yang ditanya misalkan B, ya berarti ini. Yang ini sama yang ini. Iya nggak? Jadi berapa itu? 45 sama dengan 9B. Berarti berapa? B-nya 5. 5. Iya. Misal Bapak iseng di soal,
tentukan nilai A ditambah B. Min 5 tambah 5, 0. Misal Bapak lebih iseng lagi. A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. 25 tambah 25 sama dengan 50. Kayak gitu-gitu aja. Ya, isengnya di situ paling. Tapi ya nggak tahu ya nanti di ujian gimana lah ya. Teka-teki lah. Gimana? Ada yang boleh tanyain lagi? Kayaknya udah cukup ya. Karena Bapak harus edit dulu. Ini karena streamingnya nggak berjalan ya. Nanti Bapak upload. Gimana? Ada pertanyaan kah? Kayaknya udah cukup ya belajarnya. Sisanya nanti tinggal di apa namanya? Tinggal dipelajarin. Pokoknya ini pelajarin ya, dikuasain ya. Dikuasain. Jangan sampai nanti ada yang terlewat karena soalnya mirip. Ya, 80% mirip. Baik, karena udah 17:11 juga ya. Bapak rasa cukup bantuannya ya, semoga materi hari ini bermanfaat ya. Oh, ada yang nanya juga nih, nomor 3 katanya. Naira ya. Nanyain nomor 3. Oh, yang bentuknya ini. Nah, kamu pilih ini aja nih. Kamu ubah cos 2x-nya aja ya. Kamu ubah cos 2x. Sini aja lah ya, biar cepet. Jadi cos 2x-nya yang diubah. Pakai rumus yang warna biru yang pernah Bapak kirimin di grup setiap kelas itu. Ya, jadinya gini. Sin x min 30 sama dengan, tinggal diganti nih. Ya, jadi sin 90 min 2x. Nah, tinggal diterusin ya. Menggunakan sifat yang tadi. Ini kan sebagai px. Ini sebagai alpha. Masukin ke rumus yang tadi. Rumus yang ini. Ya, masukin ke rumus yang ini. Yang sin ya. Nah, ini kan rumusnya ada 2 nih. Nah, tinggal masukin ke sana, selesai nanti. Begitu ya Naira ya. Oke, Bapak cek lagi. Nomor 3 udah. Oke, sip. Ya, Bapak rasa cukup ya. Wah, udah ada 52 orang. Ini Bapak pengen screenshot foto bareng tapi di Google Meet nggak bisa ya. Udah ada yang keluar aja ya, Masya Allah ya. Ya udahlah, kalau gitu dari Bapak cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Good luck buat besok. Semoga besok bisa lancar ngerjainnya. Bapak doain yang masih online nih. Bapak doain ya. Semoga lancar. Nggak ada yang nyontek. Apa adanya aja. Yang paling penting ya, Bapak yakin setiap anak itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Ya kalau kalian merasa memiliki kelemahan di matematika, ya buktikan ke orang tua kalian kan punya nilai lebih. Misalkan lebihnya di bahasa Inggris, yang lain gitu. Ya. Bapak yakin. Jadi Bapak sangat menjunjung tinggi kejujuran, ya jangan sampai ada yang curang, ya kayak gitu. Oke, dari Bapak cukup sekian. Bapak doain lancar semuanya, dapat nilai yang bagus, lolos PTN tahun depannya lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Pak. Sama-sama.